Yunita Dia Suminar, SKM, MSc, MSI, resmi dilantik menjadi PJ Bupati Cilacap oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada hari Sabtu, 19 November 2022 di Gedung Gradika Bakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah. PJ Bupati Cilacap, Yunita Dia Suminar, sebelumnya merupakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan kini mendapatkan amanah sebagai PJ Bupati Cilacap hingga pemilu serentak 2024 mendatang. Koordinator LSM Seroja Kabupaten Cilacap, Ekanto Wahyuning Santoso, beserta organisasi Seroja mengucapkan selamat atas dilantiknya Yunita Dia Suminar sebagai PJ Bupati hingga tahun 2024 mendatang. Semoga PJ Bupati bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya, dengan kemampuan dan pengalaman di dalam mengelola pemerintahan, terutama di bidang kesehatan. Pertimbangan Kemendagri dalam memilih beliau menjadi PJ Bupati Cilacap tentunya mempunyai pertimbangan sendiri. Salah satunya berdasarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar termasuk salah satu orang yang mengajukan dan mengusulkan kandidat PJ Bupati Cilacap. Usulan Ganjar dijadikan satu prioritas oleh Kemendagri. Yunita Dia Suminar, putri daerah asli Cilacap. Beliau pernah bersekolah di SMP Negeri 1 Cilacap dan SMA Negeri 1 Cilacap. Putri daerah bukan satu-satunya modal dasar, namun sosok berpengalaman dalam mengelola pemerintahan dan OPD lebih bisa dijadikan tolak ukur. Untuk mengenal pemerintahan di Cilacap, tentunya harus lebih intens berkomunikasi dengan jajaran di bawahnya, terutama dengan Sekda Cilacap yang sudah berpengalaman dalam mengelola pemerintahan dari tingkat desa sampai OPD. Awalnya, masyarakat meyakini bahwa Sekda Cilacap adalah Awaludin Muri yang akan menjadi PJ Bupati, namun kenyataannya berbeda. Apapun yang menjadi keputusan Kemendagri, maka akan didukung. Apabila ada yang perlu dikritisi, maka akan dilakukan. Tentunya kritik yang membangun. LSM Seroja dan masyarakat akan mengawal sesuai kemampuan. Tidak akan tutup mata jika ada kebijakan PJ Bupati yang merugikan masyarakat. Pihaknya akan berusaha komunikasi secara langsung untuk bisa memberikan masukan dan informasi yang positif dan objektif. Meski merasa kecewa, namun semua pihak harus mendukung jalannya pemerintahan di bawah pimpinan Ibu Yunita Dia Suminar. Dengan suksesnya pemerintahan, maka sukses pula dalam melayani masyarakat. Ekanto mengatakan, jangan berebut pepesan kosong yang tidak terbukti dan tidak menghasilkan. Saat proses pemilihan PJ Bupati, khususnya yang diusulkan DPRD Cilacap, sudah terbukti pepesan kosong itu ada, ungkap Ekanto. Selamat pagi juga Mbak Nani. Iya, dari pertanyaan Mbak Nani tentang penjabat bupati yang telah dilantik pada hari Sabtu yang kemarin. Yang pertama, saya secara pribadi dan organisasi LSM Seroja Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat kepada Ibu Yunita Dia Suminar yang saat ini menjadi Kepala Dinas Kesehatan dan ditunjuk menjadi penjabat Bupati Kabupaten Cilacap. Selamat dan semoga beliau dalam tugas gandanya selain menjadi Kepala Dinas Kesehatan dan saat ini menjabat sebagai penjabat Bupati bisa menjalankan tugas bagaimana mestinya, tentunya dengan modal kemampuan beliau, pengalaman beliau selama ini di dalam mengelola pemerintahan khususnya di bidang kesehatan. Pertimbangan apa yang menentukan atau yang menjadi pertimbangan Menteri Dalam Negeri memilih beliau sebagai penjabat Bupati Cilacap? Tentunya yang tahu ya Menteri Dalam Negeri sendiri, dan tentunya juga berdasarkan masukan-masukan dari pihak lain, termasuk tidak kalah pentingnya adalah masukan Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo
yang kita ketahui bersama, beliau termasuk orang yang mengajukan, yang mengusulkan dan dijadikan satu prioritas karena ditempatkan pada usulan nomor 1. Jadi saya pikir pertimbangannya banyak, baik itu pertimbangan Gubernur Jawa Tengah saat mengusulkan beliau dan Menteri Dalam Negeri saat memutuskan untuk menunjuk beliau sebagai penjabat Bupati Cilacap, yang kalau tidak salah penjabat Bupati ini diberi waktu 1 tahun melalui SK yang ada untuk mengelola pemerintahan secara darurat ya, sementara karena kekosongan jabatan Bupati definitif maupun Wakil Bupati definitif. Setahu saya juga beliau putra daerah asli Cilacap ya, bahkan di SMP Negeri 1 adik kelas saya itu tentunya menjadi satu modal dasar, walaupun modal dasar itu bukan hanya cukup sebagai putra daerah, tetapi berpengalaman dalam mengelola sebuah OPD, berpengalaman mengelola sebuah pemerintahan gitu. Jadi saya pikir dengan modal dasar yang ada saat ini, penjabat bupati yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri sebaiknya untuk bisa lebih intens berkomunikasi jajaran di bawahnya, khususnya dengan Pak Sekda, karena apapun Pak Sekda mempunyai pengalaman yang sangat luas dalam mengelola pemerintahan dari tingkat desa, kecamatan, dan beberapa dinas. Jadi itu modal dasar kuat Pak Sekda untuk bisa berpartner dengan penjabat bupati saat ini dalam mengelola pemerintahan. Saya pikir tidak perlu malu-malu lah penjabat bupati saat ini untuk bisa meminta masukan dari Pak Sekda, termasuk dari masyarakat, karena masyarakat itu masukan informalnya, sedangkan formalnya itu masukan dari kedinasan yang dipimpin oleh Pak Sekda. Saya pikir berkaitan dengan PJ Bupati itu Mbak, saya meyakini tadinya memang Pak Sekda yang akan menjadi penjabat bupati, namun kita realitanya sudah melihat kenyataan yang ada bahwa bukan Pak Sekda, namun apapun yang menjadi keputusan pemerintah pusat tentunya kita dukung, kita kawal. Kalau memang perlu ada satu kritisi yang membangun, tentunya kita kritisi gitu. Kita tidak akan tidak akan tutup mata dengan hal-hal yang kira-kira nanti ada kebijakan dari penjabat bupati yang mungkin akan merugikan masyarakat atau dalam pengelolaan pemerintahan di luar standar atau aturan regulasi yang ada. Kami tetap akan kawal baik dari luar maupun dari dalam, tentunya sesuai dengan kemampuan kami, dan kami juga akan berusaha berkomunikasi secara langsung untuk bisa memberikan satu informasi, masukan yang positif, objektif, sehingga tidak ada kebuntuan komunikasi antara pejabat sementara, karena penjabat bupati adalah pejabat sementara bupati, dengan masyarakat. Kalau belum apa-apa nanti sudah ada kebuntuan komunikasi antara penjabat bupati dengan masyarakat, itu akan akan membuat blunder, akan membuat siksaan pada diri sendiri penjabat bupati saat ini. Ya, kalau bicara kecewa, tapi kecewa itu kan hanya ada di dalam hati. Kita tetap harus menerima apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat, dan kita akan mendukung demi sukses jalannya pemerintahan. Karena kalau sukses jalannya pemerintahan ini, tentunya juga sukses dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Kepuasan masyarakat terlayani oleh pemerintah itu menjadi tujuan utama seorang pemimpin, tujuan utama seorang pelayan. Penjabat bupati pun adalah pelayan masyarakat. Demikian Mbak Nani.
Sedikit ingin menambahkan ini Mbak Nani, bahwa apa yang pernah saya ungkapkan di beberapa media massa beberapa saat yang lalu, bahwa berkaitan dengan jangan berebut pepesan kosong, terutama pada saat proses pemilihan calon-calon bupati yang diusulkan dari Cilacap, khususnya dari lembaga legislatif. Saya ingin menambahkan satu hal, apa yang saya sampaikan tentang pepesan kosong, jangan berebut pepesan kosong, sehingga hanya berebut hal-hal yang tidak bisa dibuktikan, tidak bisa menghasilkan. Sudah terbukti Nandi Eko, pepesan kosong itu Cilacap ada. News memberitakan.